Oke. Oke, baik teman-teman semua. Senang sekali hari ini 25 Desember 2022. Saya membersamai teman-teman semua. Total di sini ada 19 orang. Ya, ada 19 orang. Namun sebelum saya mulai, boleh dong saya diinformasikan teman-teman itu berasal dari yayasan apa dan role-nya sebagai apa. Monggo, silahkan diinformasikan. Di chat aja, ditulis saja di chatnya. Silahkan. Dari yayasan apa, entah itu sekolah atau apapun, silahkan, monggo silahkan ditulis di chat. Dan di bagian apa? Silahkan. Ada siapa saja Kak di sini? Siapa aja nih? Ada Mas Umar, Yayasan Tabungan Akhirat, pembina yayasan, Masya Allah. Ada ini Mas atau Mbak Miftajana, Lembaga Markas Al-Quran Asy-Syahabiyat Surakarta Solo. Wow. Dari Mas Muhammad, siapakah? Yayasan Majelis Ilmu Pendidikan, pembina yayasan, oke. Mas Saras, Rumah Tahfiz As-Sidik, bendahara, di mana? Mas Saras, kotanya? Jogja, oke. Ada Mas Rizky, Yayasan Sirkah Tauniyah, Pekanbaru, Masya Allah. Mas Pengasuh Lembaga, oke. Mas Zakaria, Yayasan As-Sunnah. Mas Abu Zaid, Yayasan Mutiara Ilmu Banjarnegara, oke. Imam Al-Muzani, pengurus yayasan, bendahara. Mas Zakaria di Purwokerto, oke. Yayasan Pendidikan Islam Said bin Sabit, Malang, Ketua Yayasan, Masya Allah, Mas Arfian. Oke, Yayasan Al-Ihtisam Al-Islami Gunung Kidul, oke. Dari Jember, baik. Yang lain? Monggo. Supaya saya tahu dulu nih role-nya Mas atau Mbak semua di sini sebagai apa gitu ya, biar lebih ngena nanti secara kontennya. Yayasan Kader Umat Cirebon, Ketua. Interest. Oke, baik. Kalau yang lain yang masih menyusul, yang belum nulis di chat, monggo silahkan dituliskan di sana. Silahkan diinformasikan teman-teman dari kota apa, lalu nama yayasannya apa, dan role-nya Mas dan Mbak semua itu apa di sana. Gitu ya. Ini Cahaya Sunnah Papua. Masya Allah. Masih ada koneksinya dengan siapa yang di Papua itu? Guru saya. Pernah satu acara bareng, kok lupa. Astagfirullah. Oke. Pondok Pesantren Darul Ilmi, oke. Kemarin. Iya, kemarin siang. Jam 2. Baik. So, saya perkenankan saya untuk share screen dulu. Ini sebentar, saya pindah dulu ke sebelah kiri biar nanti saya bisa gampang melihat chatnya.
Share screen dulu. Yes. Ya. Baik, teman-teman semua, Mas dan Mbak. Ini ada Mbaknya nggak ya? Kayaknya aku ngeliat tadi Mas-mas semua kah? Betul? Nggak ada Mbaknya kan ya? Ada ya, Mas. Ada ya? Iya, cuman Oke. Baik. So, hari ini saya tidak akan mengajarkan apa-apa, saya hanya akan sharing session saja gitu ya. So, kita akan buat ini menjadi lebih interaktif. Jika di saat pemaparan saya itu ada pertanyaan, monggo silahkan langsung unmute aja mikrofonnya, atau boleh pakai raise hand kalau misalnya memang agak sungkan gitu ya, atau mau lihat atau mau ketik langsung di chat, nanti Mas Rino akan informasikan ketika ada yang chat ketika saya sedang memaparkan materi. So, pembahasan kita hari ini adalah keputusan berbasis data untuk yayasan. Kenapa sih kok sekarang orang pada ngomongin data gitu ya? Dan apa sih gunanya data untuk yayasan gitu ya? So, kita akan bahas ini dulu. Yang pertama, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dwi Saryarkisan. Saya saat ini freelancer. Saya memiliki satu buah usaha, namanya adalah Data Treasure Indonesia. Satu buah lembaga juga yang membantu para customer untuk bisa melihat datanya mereka jauh lebih dalam. Gitu ya, karena kebanyakan korporasi, entah itu organisasi kecil, organisasi middle, atau bahkan organisasi besar sekalipun, banyak sekali yang belum bisa melihat datanya mereka secara menyeluruh. Sehingga strateginya yang dilakukan, bagaimana operasionalnya, bagaimana membuatkan satu buah rencana kerja untuk tahun berikutnya, atau apa yang perlu dilakukan oleh organisasi itu tuh suka-suka mentok gitu. Karena mereka tidak melihat data existing, data yang dimiliki oleh satu buah perjalanan operasionalnya, gitu ya. Saya berkarir di dunia IT semenjak tahun 1999. So, alhamdulillah sudah sekitar 23 tahun saya kontribusi di dunia IT di Indonesia. Saya juga pernah bekerja di Filipina dan Belanda. Jadi, alhamdulillah selama ini kerjaan saya cuma jalan-jalan, gitu ya. Kenapa? Ya karena memang saya paling suka jalan-jalan gitu. Saya tidak cocok bekerja di satu buah korporasi yang hanya duduk di belakang meja, tetapi saya lebih cocok untuk di dunia consulting dan business improvement gitu. Karena dari situ saya lebih banyak ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang-orang yang ada di dalam satu buah organisasi itu beragam, dari level-level staff sampai dengan board of director, dan saya membantu mereka untuk bisa mengembangkan bisnisnya melalui data. Gitu ya. So, dulu customer saya kebanyakan adalah mining, oil and gas, dan banking, ya, financial company. Saya certified di Microsoft Trainer sejak tahun 2002, dan saya member dari Tempat Trainer Skill. Jadi mungkin Mas dan Mbak tahu satu orang YouTuber sekarang, Mas Indrawan Nugroho, yang channelnya di-manage oleh Deddy Corbusier, Close the Door, gitu ya. Beliau itu adalah pendiri dari Tempat Trainer Skill. Ini adalah satu buah lembaga inkubator training, di mana orang-orang yang ikut belajar dengan beliau itu pilihannya cuma dua. Nomor satu adalah menjadi professional trainer, dan yang kedua ini adalah menjadi seorang training center owner, gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki usaha training center atau consulting seperti itu. Oke. Saya ingin melakukan konfirmasi dulu nih sama teman-teman semua. Boleh ya saya panggilnya teman-teman gitu ya, karena mungkin ada beberapa yang secara umur gitu mungkin
Di bawah saya, banyak yang di bawah saya, jadi saya sebutnya dengan teman-teman saja. Baik teman-teman semua, banyak sekali sukarelawan yang ada di dalam satu buah yayasan atau non-profit organization itu gagal memahami beberapa fakta penting tentang organisasi mereka. Ya, apa saja sih fakta pentingnya? Banyak. Kalau misalnya saya memberikan pertanyaan ke teman-teman semua, jika teman-teman mengetahui jawabannya, ya, atau tahu jawabannya apa, silahkan gunakan raise hand. Ya, gunakan emoticon raise hand di itunya, di mana di Zoom-nya. Nggak usah menyebutkan jawabannya apa, nggak usah, tetapi teman-teman tahu nih jawabannya apa gitu ya. Silahkan raise hand, karena dengan begitu saya bisa menghitung berapa orang yang memberikan respons dari apa. Saya buka dulu dari where's the chat. Saya munculkan dulu chatnya and people. Ya, oke. So, jika mengetahui jawaban dari beberapa pertanyaan ini, silahkan raise hand. Pertanyaan nomor pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Berapa banyak orang yang dilayani oleh organisasi Anda? Ketika Anda tahu dengan tepat atau setidak-tidaknya kira-kira minus kurang lebih 10% dari angkanya gitu ya, dan Anda tahu jawabannya, silahkan raise hand. Tahu nggak? Bahkan kemungkinan sebagai seorang ketua yayasan pun nggak tahu pasti berapa jumlah angka orang-orang yang dilayani oleh yayasan Anda atau organisasi Anda. Cuma satu. Bener nih. Yang tahu pasti cuma satu. 4. Oke. Nggak ada lagi? Cuma 4. Dari 23 orang, dari 23 orang cuma 4 yang tahu. Masya Allah. Oke. Fix. Cuma 4. 1/8. Betul? Kalau dari 24 orang itu kan berarti 1/8. Hanya 1/8 saja orang-orang yang menjadi key person gitu ya, atau relawan dari satu buah organisasi non-profit atau yayasan gitu ya, yang mengetahui jumlahnya berapa. Jumlah orang-orang yang dilayani itu berapa. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana caranya Anda memberikan dampak terhadap orang-orang yang memberikan dana? Apa yang Anda lakukan terhadap penyandang dana dari yayasan-yayasan Anda? Tahu jawabannya? Ketika teman-teman tahu jawabannya, maka silahkan raise hand. Untuk jawaban yang tadi, kalau nggak tahu jawaban yang kedua ini, silahkan lower hand ya. Tapi kalau misalnya masih tahu jawabannya, tetap raise hand saja. 4 juga. Maksimal 4 nih hasilnya. 3. 4. 4 juga. Allah. Hanya 1/8. Ya, hanya 1/8 juga dari jawaban yang kedua ini yang tahu gimana cara ngasih informasi gitu ya ke orang-orang yang sebagai donatur lah, katakan seperti itu ya. Sebagai orang-orang donatur dari yayasan kita yang kita handle, itu hanya 4 orang saja. Baik. Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak donasi yang bisa kita harapkan di bulan depan? Targetnya tuh pengen dapat berapa? Ditargetin nggak? Atau berani nggak nargetin? Nah, gitu aja. Jangan-jangan cuma, ya udahlah, gimana bulan depan aja deh. Memang sih ada beberapa donatur yang apa namanya, yang tetap gitu. Tapi ya kita nggak bisa maksain juga angkanya ke mereka, misalnya gitu. Ayo. Ada? Nggak ada malah. 1.
Satu. Cuma satu. Ada yang berani gitu menentukan berapa donasi yang akan kita dapatkan di bulan depan. Di Januari 2023. Ya. Yang selama ini melakukan setting target dan yang lain segala macam, cuma satu orang. Wow. Oke. Pertanyaan berikutnya. Event apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan atau untuk mendapatkan melakukan cara-cara untuk melakukan penggalangan dana selama ini? Ya, tahu nggak? Wah, kita mesti bikin event ini nih, kita mesti bikin event itu tuh dan segala macam gitu ya. Sebagai satu buah caranya kita atau channelnya kita untuk bisa mendapatkan dana. Atau kalau misalnya pun kita ingin melakukan apa, campaign, advertising di sosial media, campaign apa yang perlu kita lakukan gitu. Event apa yang perlu kita lakukan? Nggak ada sama sekali. Bener nih? Yakin nih? Waduh, kok saya rada-rada serem ya ini ya. Baik. So, sekarang saya tanya. Pertanyaan berikutnya. Dari channel mana saja sebagian besar donasi teman-teman dapatkan? Oh, kita punya ada Bapak A, Bapak B, ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu ya. Yang menjadi donatur kita tetap dan segala macam. Tahu nggak? Hafal nggak? Dari channel mana saja? Dari saluran mana saja? Dari keran mana saja? Rezeki-rezeki donatur itu biasanya kita dapatkan. Ada? Nggak ada. Wow. Ada, cuma satu. Dari 24 cuma satu. Oke. Terakhir. Ya, terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebenarnya kita itu sekarang kebanyakan program atau kurang program? Nah, ayo. Kita selamanya kebanyakan program atau programnya malah kurang? Yang bisa kita lakukan di yayasan-yayasan kita. Ada? Ada yang tahu? Jawabannya? Nggak ada. Satu lagi. Oke. Nggak apa-apa. Baik. So, dari beberapa pertanyaan tadi, dari 7 pertanyaan kalau nggak salah tadi gitu ya. So, apa yang terjadi sama yayasan kita sekarang? Apa yang menjadi tantangan terbesar dari yayasannya Mas dan Mbak semua? Boleh di chat, silahkan. Apa sih kendalanya sekarang ketika menjalankan satu buah yayasan gitu? Boleh? Kurang dana jadi nggak ada program. Banyak program sekaligus banyak. Oke. Nggak punya datanya. Oke. Minim partisipasi pengurus. Oke. Baik. Satu orang menjalankan banyak program. Oke. Karena memang mungkin secara organisasi orangnya nggak banyak gitu ya, SDM-nya nggak banyak. Satu orang mengerjakan nggak cuma satu program, tetapi satu orang mengerjakan banyak tugas gitu mungkin gitu ya. Oke, SDM di lapangan bagaimana mengelola yayasan? Ya, betul. Banyak sekali seperti itu. Atau bahkan saya juga sedang diminta untuk membantu satu buah yayasan. Di dalamnya tuh ada sekolah, STK, SD, SMP. Terus di dalamnya juga ada yayasan yang saya sebenarnya yayasan besarnya itu ada TK, SD, SMP, lalu handle juga masjid dengan kegiatannya, lalu handle juga dengan ada koperasi di situ, dan notabene kebanyakan yayasan-yayasan di Indonesia itu adalah mereka yang mendapatkan tugas itu karena kenal,
bukan karena kompetensi. Kebanyakan seperti itu. Karena saya juga sedang membantu satu buah yayasan, notabene yang sekarang ketua yayasannya adalah om saya, dan kita sedang ingin bergerak menjadi digital, gitu ya. Baik, program banyak tapi tidak bisa eksekusi karena kurang dana. Oke. Donatur yang tidak tetap, tuntutan program yang begitu beragam. Oke. Kurang SDM. Kurang SDM. SMM YRA itu apa ya? Program banyak. Oke. Baik. Pembiayaan hanya mengandalkan SPP, peserta didik, dan lingkungan internal, belum melihat potensi donasi luar. Oke. Ini pendidikan berarti ya, biasanya ya. Ya. Baik, Mas dan Mbak semua. Sebenarnya, beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan sebelumnya, itu bisa dijawab dengan data. Percaya nggak percaya? Gitu ya. Percaya nggak percaya, Anda bisa jawab semua pertanyaan tadi dengan menggunakan data. Gimana caranya? Ya. Sebelum kita lihat bagaimana caranya, yang pertama kita cek dulu. Apa itu data? Ya. Ada yang tahu nggak data itu apa? Monggo, silahkan. Silahkan di chat. Ada yang tahu data itu apa? Kita ngomongin data tapi nggak tahu deskripsinya kan bahaya nanti ya. Nanti salah persepsi, salah pemaparan, salah understanding gitu ya. So kita harus tahu dulu. Data itu adalah catatan. Data itu adalah informasi. Data atau informasi. Nah ini dia nih. Ada lagi yang lain? Data atau informasi. Data itu sama dengan informasi berarti. Fakta. Oke. Data itu adalah fakta. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Silakan. Ada? Ada? Oke. Sip. So, data ini adalah kumpulan fakta. Ya, betul tadi. Ya, ada yang bilang bahwa data itu adalah fakta. Ya. Keterangan berdasarkan realita agak kurang pas. Gitu ya. Jadi data itu adalah kumpulan fakta. Biasanya ya berupa angka, kata, dan ukuran. Biasanya seperti itu. Ada nggak yang dalam bentuk lain? Ada. Contohnya apa? Foto, audio, video, itu pun data. Ya. Tetapi umumnya berupa angka, kata, dan ukuran. Angka tuh gimana? Ya ada angkanya 1 sampai dengan angka 1 sampai dengan 0 sampai dengan 9 gitu ya. Bisa juga merupakan satu buah kata, bisa juga ukuran gitu ya. Catatan histori dan dokumentasi. Ya, itu adalah hasilnya. Ya. Itu adalah hasilnya. Tetapi kalau data sendiri itu adalah kata, angka, dan ukuran. Dan bisa juga merupakan deskripsi dari suatu barang. So, jadi ketika saya punya Mas dan Mbak itu ketika bekerja, sekarang kebanyakan menggunakan aplikasinya apa? Excel kah? Atau apa? Betul? Lebih banyak menggunakan Excel ketika bekerja? Microsoft Office lah gitu ya. Jadi ketika saya punya file Excel. Saya punya file Excel, saya buka satu buah file Excel. Di sana ada bagian terbesarnya adalah workbook. Di dalam workbook di sana ada worksheet, ke paling bawah gitu ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Di dalam worksheet tersebut, saya isi satu kolom. Ya, saya isi satu kolom. Satu kolom ini saya berikan header-nya, nama kolomnya itu adalah nomor telepon. Ya. Saya isi sebanyak 5.000 baris. 5.000 row.
Isinya adalah nomor telepon. Ya. Dari 5.000 data nomor telepon tersebut, dari 5.000 isian nomor telepon tersebut, saya mau tanya ke teman-teman semua. Itu data atau informasi? Soalnya tadi ada yang bilang tuh, data atau informasi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tuh. Kalau satu kolom isinya ada 5.000 baris, itu disebut dengan data atau informasi? Mas Arfian bilang data. Oke. Yang lain? Yang lain? Mas Aziz bilang juga data. Oke. Yang lain ada? Data. Wah, Mas Arfian bilang informasi. Oke. Mas Johari bilang informasi. Oke. Saya udah kasih deskripsinya loh ya. Saya udah kasih penjelasannya loh ya. Data itu apa? Nah, deskripsi suatu barang umumnya berupa angka kata ukuran dan kumpulan fakta. Itu disebut dengan data atau informasi. Mas Arif Hidayat bilangnya informasi. Mas Saras bilangnya data. Oke. Ya. Satu kolom. Isinya cuma nomor telepon. Kalau misalnya Mas dan Mbak semua punya satu buah file Excel, ada nomor telepon, katakanlah yayasan pendidikan gitu ya. Ada nomor telepon orang tua murid, satu kolom saja. Nomor telepon tok isinya, nggak ada lagi yang lain. Itu disebut dengan data atau informasi. Ada yang bilang informasi. Oke. Itu sebenarnya masih berupa data. Kenapa? Ya kan isinya cuma kolom. Satu kolom nomor telepon. Itu kan cuma angka toh. Deskripsi kan. Nomor telepon 0812 0878 bla 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 bla. 0851 bla 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 08 berapa? 57 dan yang lainnya dan segala macam itu data. Ya, saya perlu untuk mendudukkan dulu secara pengertiannya harfiahnya dulu nih supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, saya tambahkan 5 kolom. Tadi adalah kolomnya namanya nomor telepon. Saya tambahkan 5 kolom lagi ke belakang, ke kanan. Nama, ya, ada nama. Jadi pertama tadi adalah nomor telepon, lalu berikutnya adalah nama, alamat, kode pos, provinsi, gitu ya. Lalu berikutnya adalah nama anaknya siapa. Jadi total ada 6 kolom. Ya, nama anaknya siapa? Ini adalah satu buah file yang berisi nomor kontak dari murid gitu ya atau siswa yang ada di dalam yayasan pendidikan kita. Misalnya gitu. Ya, ada 6 kolom. Nah, 6 kolom ini total semuanya ada 5.000 row. Disebut dengan data atau informasi. Monggo. Yang masih sebut sebagai ini data, silahkan raise hand. Yang sebut sebagai informasi nggak usah raise hand. Ya, yang masih sebut dari ke-6 kolom ini adalah data, raise hand. Raise hand saja, nggak usah di chat. Biar saya tahu angkanya ada berapa jumlahnya. Yang menyebut ini adalah data, dan yang menyebut ini adalah informasi. Yang menyebut data cuma 4 nih, benar? 5. Oke, ada lagi? 7, 8. Cuma 8 yang menyebut ini adalah data, berarti sisanya adalah menganggapnya itu adalah sebuah informasi. Betul? 10. Oke. Ayo. Siapa lagi? Saya tunggu nih. 1 menit lagi. Atau 2 menit lagi. Total cuma 10 yang menganggap bahwa itu adalah sebagai sebuah data. Ada lagi? Cuma 10? Nggak naik nih soalnya. Yang resen cuma 10 orang. Berarti 14 orang yang lainnya menganggap bahwa ini adalah 3 atau 13 karena explode saya. Berarti 13 yang lainnya menganggap bahwa ini adalah sebuah informasi. Begitu ya? 6 kolom, total jumlahnya ada 5.000 row, menganggap bahwa ini adalah informasi. Gitu. Oke. So, baik. Close.
10 orang menganggap bahwa ini adalah data, sedangkan 13 orang yang lainnya menganggap bahwa ini adalah informasi. So, teman-teman, saya tadi sudah memberikan dulu ya deskripsinya secara jelas bahwa data itu adalah kumpulan fakta. 6 kolom tadi merupakan kumpulan kolom. Ya. Kumpulan kolom. Umumnya berupa angka, kata, dan ukuran dan deskripsi dari suatu barang. Ini adalah deskripsi dari siapa nama orang tua siswanya, berapa nomor teleponnya, gitu ya, di mana mereka tinggal, dan ini adalah data kontak, ya, data kontak dari orang tua siswa. Ini 6 kolom tadi, 5.000 row tadi, mau 5.000 kek, mau 50.000 kek, mau 70.000 kek, mau 100.000 row kek, semua itu masih disebut dengan data, bukan informasi. Loh, aku yuk kok makin angel ya mas. Lah terus yang disebut dengan informasi apa? Gitu. Ada yang tanya gitu kan? Kalau misalnya jumlahnya, row-nya itu semakin banyak, bahkan ketika saya tambahkan kolom-kolom lagi yang lainnya, mau itu ada 8 kolom, kayak 15 kolom, kayak 20 kolom, kayak bahkan sampai dengan 100 kolom ke kanan sekalipun, dan jumlah row-nya mentok sampai dengan berapa jumlah row yang bisa dimiliki oleh Excel di dalam satu buah worksheet, itu masih disebut dengan data, bukan informasi. So, informasi itu apa? Gitu ya. Informasi itu adalah data yang sudah diolah. Sekarang saya tanya, dari kumpulan row yang tadi, mau sebanyak apapun row-nya, mau sebanyak apapun kolomnya, ketika belum diolah, itu cuma data. Gitu ya. Itu dulu dipahami sama-sama. Pelan-pelan. Lalu gimana contohnya dengan informasi? Contohnya dari sebuah informasi adalah sebuah statement seperti ini. Dari 5.000 siswa yang kita miliki di dalam yayasan kita, 45%-nya berasal dari Jawa Tengah. Itu yang disebut dengan informasi. Gitu ya? Kenapa? Ya sudah diolah. Maksudnya diolah gimana? Ya kita udah kumpulin tuh semua datanya, lalu kita lakukan pakai pivot, lalu ketahuan bahwa semua, kan tadi kita punya data provinsinya kan? Ada nomor telepon, ada nama, ada alamat, ada provinsinya, kan gitu. Ya kan? Lalu ada nama si siswanya, kan karena ada data provinsinya. Jadi kita tahu bahwa berapa jumlah total semuanya. Oh ternyata yang paling besar jumlah siswa kita berasal dari Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Oh yang lain ada 25%, ada 15%, ada yang 2%, ada yang 3% dari Papua. Kenapa? Karena kita sudah olah. Entah itu pengolahannya seperti apa, apapun gitu ya, yang penting sudah diolah, maka itu menjadi satu buah informasi. Data belum tentu informasi. Data belum tentu informasi. Ya. Adapun informasi sudah barang tentu data. Yes. Ya. Kenapa? Karena informasi itu data yang sudah diolah. Kalau belum diolah, ya bukan informasi namanya. Lalu kalau misalnya saya tambahkan lagi, gitu ya. Saya tambahkan lagi, misalkan kita menerapkan biaya SPP berbeda-beda tergantung pendapatannya si orang tuanya. Gitu ya. Misalnya kita punya 5 level biaya SPP-nya, entah itu dia SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3 gitu ya. Itu SPP-nya memiliki 5 level. Ya, 5 level angkanya, nilainya gitu ya, ada level 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari keseluruhan 1 yang paling murah sedangkan 5 yang paling mahal.
Ternyata dari keseluruhan data kita, saya tambahkan satu kolom lagi untuk kategori level SPP, ternyata didapatkan informasi bahwa 80% ya, 80% siswa kita itu adanya di level 3 untuk SPP-nya. Misalnya gitu. Nah, itu adalah disebut sebagai sebuah informasi. Kenapa? Karena kita sudah olah, kita sudah kumpulkan semuanya dari 5.000 siswanya kita, lalu kita kalkulasi, kita kelompokkan berdasarkan dari level SPP-nya 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya didapetin angka bahwa yang level 3 itu paling banyak, itu sebesar 80%. Nah, itu kan sudah diolah. Kalau nggak diolah kan kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita miliki, perlu kita lakukan di dalam yayasan kita. Sama halnya ketika kita ingin, katakanlah kita punya 15 program ya yang akan dijalankan bulan depan. Dari 15 program tersebut kita perlu lakukan kalkulasi dulu dong. Berapa sih biayanya yang diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut? Oh, program A sekian ratus ribu, program B sekian juta, program C sekian juta, program D sekian ratus ribu. Semuanya dikalkulasi. Lalu dikalkulasi itu bagaimana dengan dampaknya terhadap lingkungan, misalnya gitu. Apa sih program-program tersebut dampaknya untuk orang-orang sekitar yayasan-yayasan kita? Atau apa yang bisa kita lakukan? Memberdayakan masyarakat kah atau apa segala macam. Lalu setelah itu baru kita drill down lagi, apa nih yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan donasi sebanyak ini di bulan depan. Totalnya yang kita butuhkan tuh sekian loh. So apa yang perlu kita lakukan? Kita punya potensi apa di internal kita? Gitu. Nah, itu semuanya sebenarnya bisa dijawab kalau misalnya kita punya data. Nomor satu, mungkin nggak kita bisa melakukan satu buah program tertentu, ya, di mana masing-masing programnya itu harus atau perlu untuk memiliki expert di bidang-bidang tertentu itu, ya. Tetapi kita nggak punya orangnya, atau katakanlah resource-nya banyak, tapi kita nggak pernah tahu. Kamu itu ada A, B, C, D, E orangnya gitu ya. Kamu itu expertnya di apa sih? Pernah nggak ditanya? Kamu itu punya pengalaman di mana sih? Ketika kita mengetahui expertise dari masing-masing orang, resources yang ada di dalam yayasan kita, lalu kita record ke dalam satu buah sistem, sesederhana Excel misalnya, ketika kita membutuhkan menjalankan satu buah program yang memerlukan si expert ini, kalau kita punya datanya akan mudah nggak? Sama halnya kalau misalnya saya mau bangun satu buah rumah, gitu ya. Saya punya lahan masih kosong dan saya mau bangun satu buah rumah. Di hadapan saya ada 15 orang tukang, ya, orang pekerja yang biasanya membangun rumah, yang kerjaannya membangun rumah. Tanpa saya tahu ekspertisnya mereka, mau nggak sekonyong-konyong saya serahin duitnya, jebret, saya tahu rumah saya jadi ya. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Gitu ya. Kenapa? Saya perlu tahu dulu, ini orang-orang yang ada di dalam hadapan saya, ini expertnya apa? Gitu. Jangan sampai ternyata, semuanya tukang batu. Nggak ada tukang kayunya, nggak ada tukang catnya, dan segala macam. Jadi, emang rumah saya dibikin hanya pondasi doang? Kan nggak mungkin. Gitu. Atau katakanlah pondasi, lalu naik bataknya, selesai gitu. Kan nggak mungkin. Gitu loh. Kalau saya nggak punya datanya, saya nggak punya recordnya siapa, bisa apa, dan segala macam, saya nggak simpan itu, maka apakah mungkin rumahnya selesai? Enggak. Gitu. Perhitungannya pun perlu lebih detail. Pekerjaan saya butuhnya adalah ini segala macam, berarti saya hanya butuh tukang batunya itu adalah hanya di pekan pertama sama pekan kedua. Selanjutnya saya nggak butuh lagi. Gitu loh. Ya.
Lalu berikutnya adalah orangnya dengan ekspertis seperti ini, hanya di pekan ketiga sampai dengan pekan ke-6. Selebihnya saya nggak butuh lagi. Saya butuh orang dengan ekspertis yang berbeda-beda. Mungkin nggak hal itu bisa dilakukan kalau saya nggak punya data? Nggak mungkin. Gitu ya. So, makanya tadi saya bilang, pertanyaan-pertanyaan tadi saya lontarkan ke teman-teman semua, semuanya bisa dijawab dengan data. Data apa? Banyak. Data SDM, kita butuh. Data resource kita punya apa saja, kita butuh. Data aset yang kita punya itu sekarang apa aja, butuh. Ya, bahkan di yayasan yang sekarang sedang saya handle, itu anggota yayasan yang sebelumnya itu kalau saya tanya, berapa jumlah anak murid spesifik dari TK sampai dengan SMP kelas 3, berapa jumlahnya masing-masing? Wah, itu nyari informasinya yang detail segala macam tuh jelimet. Nggak ada tuh tersimpan dibilang, oh oke, kelas TK A ini sekian orangnya. TKB jumlahnya sekian, kelas 1 SD sekian, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu jumlahnya sekian, ada semua. Itu dengan gamblangnya diungkapkan itu nggak bisa. Parah sih. Ya, itu parah. Nah, yang kayak gini yang saya bilang, makanya dari tadi, di awal tadi saya bilang bahwa semua pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan data. So, data apa yang perlu kita miliki sekarang? Ya. Tadi saya sudah sebut dengan informasi. Saya mau cerita dulu, di tahun 2004-2005, ketika pertama kali saya bekerja berkenaan dengan data, saya jatuh cinta dengan satu buah company, McDonald's. Karena ini adalah company pertama kali tempat saya mengerjakan proyek data. Di tahun itu, manajemen dari McDonald's Indonesia itu meminta kantor tempat saya bekerja itu untuk membantu mereka membuatkan reporting prediksi bahan baku di 3 store. Gitu ya. Mungkin Mas dan Mbak tahu bahwa dulu pada saat pandemi gitu ya, ada store McDonald's yang cukup besar di Jakarta yang ditutup, yaitu di daerah Sarinah. Ya, Sarinah Tamrin. Karena sekarang Sarinah sudah localize gitu ya. Nggak boleh ada produk-produk luar. Semua yang dijual di sana itu adalah produk lokal. Yukjum sudah ada di sana, lalu kue-kue tradisional segala macam sudah ada di sana, dan brand luar, brand selain Indonesia nggak boleh berjualan di sana. Itu adalah sebuah regulasi baru dari manajemen Sarinah. Nah, McDonald's Sarinah ini salah satu store yang tempo hari kita jadikan sebagai sebagai tempat kita untuk melakukan pekerjaan atau proyek kita. Jadi ada 3, yang pertama Sarinah Tamrin, yang kedua ada di Kelapa Gading, dan yang ketiga ada di Kemang. Jadi 3 store ini yang menjadi pilot project kita. Mereka meminta gimana caranya untuk bisa mendapatkan satu buah report prediksi bahan makanan yang perlu disediakan oleh ketiga buah store tersebut tiap hari. Saya tempo hari nggak pernah kepikir gitu. Orang mau jualan burger, jualan aja lah, gitu ya. Berapa jumlah dagingnya, berapa jumlah sayurnya, berapa jumlah rotinya, berapa jumlah bahan makanan, minuman, dan segala macam, ya udah, kan ada freezer, saya bilang. Sesimpel itu, gue bilang. Tapi ternyata tidak, menurut McDonald's. Sekarang, bayangkan ketika Mas dan Mbak sedang bertugas ke Jakarta. Gitu ya. Lalu ingin pulang ke daerah masing-masing yang ada di daerah. Ada yang balik ke Jember, ada yang balik ke Pekanbaru, ada yang balik ke Malang, ada yang balik ke Jogja, dan segala macam. Lalu, karena regulasi dari yayasan mengatakan bahwa oke, kita perlu untuk melakukan efisiensi ya. Jadi kalau misalnya mau cari tiketnya yang murah. Biasanya tiket-tiket murah itu adalah settingannya malam. Gitu. Misalkan, ya,
Anda semua, atau bukan balik ke kota lah, atau mendapatkan satu buah program beasiswa 2 minggu atau 1 bulan dari yayasannya, maka yayasan meminta untuk Anda mencari flight yang malam untuk keluar negeri, misalnya gitu. Entah itu ke Turki, entah itu ke Maroko, entah itu kemana gitu ya. Anda pergilah. Ya, biasanya flight yang seperti itu kan antara jam 11 atau jam 1, bahkan Februari pada saat saya ke Belanda itu flightnya jam 12:30 gitu, 12:30 malam, dan saya perlu pergi 3 jam atau bahkan 4 jam sebelumnya. Ya, apalagi flight ke luar negeri, dibayarin sama kantor. Kalau misalnya saya telat, masa saya mesti bayar sendiri sih, gitu kan? Di tahun berapa itu? Tahun 2000, bolak-balik itu 17 juta kalau nggak salah. Kalau misalnya saya telat, ya saya rugi dong gitu. 8 juta sendiri untuk dari Indonesia ke Schiphol, Belanda. Maka saya berangkatnya adalah 4 jam sebelum. Lalu di tengah perjalanan itu ngerasa bahwa kayaknya kalau misalnya saya bawa makanan, ya, saya bawa makanan sebagai bekal saya nanti di pesawat, supaya nanti kalau lapar saya cuma tinggal ambil, enak kayaknya. Saya mampir deh ke McDonald's, gitu ya. Teman-teman juga melakukan itu, mampirlah ke McDonald's. Di McDonald's itu teman-teman sampai sekitar jam 11, jam setengah 12 malam. Ya, flightnya teman-teman itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Ketika sampai di sana, lalu teman-teman pesan, Mbak, saya pesan 2 Big Mac, lalu 1 cheeseburger, 2 French fries, dan 2 paket ayam. Ya, ini sebenarnya pesan buat diri sendiri atau pesan buat rombongan, itu banyak banget. Lalu seketika orang petugas McD-nya itu bilang seperti ini, maaf Mas atau Mbak, untuk Big Mac-nya itu saat ini sedang pending dulu karena bahan bakunya lagi nggak ada. Mau nggak nunggu setengah jam? Ya, ini petugasnya McDonald's bilang seperti itu. Apa perasaan teman-teman? Teman-teman disuruh nunggu 30 menit, tapi teman-teman diburu waktu, karena sebentar lagi saya nggak boleh telat nih masuk ke bandara, karena saya ada flight ke luar negeri. Gitu. Apa perasaan teman-teman semua? Monggo, silahkan di chat. Disuruh nunggu 30 menit, apa perasaannya? Mau unmute langsung? Boleh? Kecewa. Oke. Mas Arfian kecewa. Kalau kecewa doang oke lah. Normal lah. Ambiar, udah ngiler kok. Udah pengen-pengen kok nggak ada gitu ya. Ambiar, gerasa gerusuk. Gerasa gerusuk itu ngapain Mas? Nyari warung sebelah gitu. Bimbang. Bimbang apa? Bimbang mau nungguin karena udah ngiler, atau ya udahlah, balik ke langsung aja lah ke bandara gitu ya. Cari makan ke tempat lain jam 12:30 ya Mas. Cari makan di mana Mas yang 24 jam? Cari yang lain, oke. Kalau misalnya ada gitu ya. Kalau nggak ada, gimana cara? Nah, responnya masing-masing customer bisa beda-beda. Gitu ya. Ada juga respon customer yang menggerutu, ngomel. Gitu ya. Dia ngerasa bahwa katanya resto 24 jam tapi bahan bakunya nggak ada, nggak tersedia. Kesel. Syukur-syukur mereka tidak mengeluarkan satu buah statement atau kata-kata yang menyakiti orang lain. Gitu ya. Kebayang nggak? Si petugasnya, orang yang bekerja sebagai kasirnya McDonald's itu dia bilang, aduh, gue baru on board jam 9 tadi, ini lagi ngantuk-ngantuknya, jam 12:30 diomelin customer, cuma gara-gara dagingnya nggak tersedia. Enak? Nggak enak. So ini yang ingin dijaga sama si McDonald's. Ya, kenapa? Karena McDonald's punya satu buah value. We put our customers and people first. Dia menggabungkan antara customer dengan people-nya di satu sentence, di satu kalimat. Mereka ingin menjaga
customer-nya dan menjaga orang-orang yang bekerja di McDonald's supaya keduanya happy. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa bahan bakunya selalu tersedia di belakang sebaik mungkin dalam kondisi fresh. Alasan itulah yang membuat McDonald's ingin melakukan prediksi analitik berkenaan dengan bahan baku di masing-masing store. Nangkap sampai sini? Dapat ya linknya? Ya. Cuma gara-gara ingin ngejagain value-nya company, dia runutin sampai dengan ke belakang apa yang perlu dipastikan selalu ready dengan baik. Maka akhirnya dibuatkanlah satu buah project untuk memastikan bahwa bahan bakunya mereka tersedia dengan baik, pas, dan segar. Dari situ saya baru dong. Wow, ternyata ya melakukan analisa data berkenaan dengan bahan baku itu ngebantu satu buah company untuk bisa ngejadain value-nya, untuk bisa memastikan brand-nya selalu di atas, untuk memastikan customer dan orang yang bekerja di dalamnya itu bisa bekerja dengan baik dan keduanya happy. Cuma gara-gara maintaining data. So ini yang perlu kita pahami dulu. Dari situ akhirnya saya punya pikiran, kayaknya kalau saya perdalam ilmu ini akan bermanfaat untuk orang lain ke depannya. Dan benar, di tahun 2020, 2019, 18, 19, 20 gitu ya, dinobatkanlah satu buah profesi di dunia yang paling seksi, yang paling keren, yang bayarannya paling besar, ya, technical, itu adalah data scientist. Orang yang memiliki capability untuk bisa meramu di awal semua data-datanya sehingga menjadi business decision di dalam satu buah company dengan bayaran terbesar di dunia. So ini adalah McDonald's. Teman-teman jika ada pertanyaan dalam saya menyampaikan ini, mohon silahkan ya. Google, satu buah perusahaan yang cukup besar di dunia ini, juga melakukan proses analisa data terhadap SDM-nya mereka. Google tidak kenal dengan SDM. Di dalamnya dia nggak tahu atau tidak mengimplementasikan departemen atau divisi SDM. Sumber daya manusia atau human resources itu nggak ada di Google. Google mengganti nama divisinya menjadi People Operation. Karena dia tahu bahwa yang menjalankan operasi bisnis dalam satu buah organisasi adalah people-nya. Seberapapun bagusnya sistem, seberapapun bagusnya satu buah flow proses, ketika people-nya buruk, maka akan buruk juga organisasinya. Maka Google memiliki satu buah project namanya adalah Oxygen Project yang melakukan gimana untuk mendapatkan kriteria manajer yang paling baik menurut Google. Bukan menurut organisasi lain, tetapi menurut Google. Di awal-awal implementasi atau berdirinya Google, Google nggak mau menggunakan ada kata manajer di organisasi. Karena isi Google itu adalah technical semua, developer, engineer, user interface designer, dan segala macam, itu mereka nggak mau ada manajer. Kenapa? Karena menurut mereka, manajer cuma nyusahin. Isinya cuma nyuruh-nyuruh doang, dan nggak bisa apa-apa. Itu menurut Google, bukan menurut saya. Tapi akhirnya Google membuatkan satu buah project untuk mencari tahu bagaimana sih kriteria manajer yang bagus. Apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang manajer supaya mereka bisa menjalankan bisnis, bisa melakukan membimbing tim member yang ada di dalamnya. Akhirnya dibuatkanlah project namanya Oxygen Project. Dan teman-teman nanti bisa cek di google.com, cari 8 kriteria manajer menurut Google. Kriteria yang pertama adalah leader as a coach. Gitu ya. Leader as a coach. Jadi leader itu adalah sebagai seorang coach. Itu kriteria pertama. Kriteria 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang lainnya, teman-teman silahkan cek sendiri di google.com. Cari sendiri informasi seperti apa.
So Google juga melakukan data analytics berkenaan dengan data performance dari employee-nya mereka. Ada 10.000 performance yang dicari, mana kriteria yang bagus. Harus seperti apa orang-orang yang bekerja di Google? Kriteria sudah disebutkan di sana. Starbucks Coffee. Di tahun 2008, Starbucks menutup ratusan gerainya di seluruh dunia. Kenapa? Sepi. Kok bisa Starbucks sepi? Yes. Karena di tahun 2006, Starbucks mendapatkan gelontoran investasi yang sangat besar di dunia, sehingga karena punya duit banyak, ya udahlah buka aja store sembarangan, gitu ya. Ternyata di tahun 2008 ditutuplah ratusan gerai di seluruh dunia. Dan akhirnya Howard Schultz yang saat itu direkrut kembali menjadi CEO-nya Starbucks itu mengatakan bahwa oke, sudah enough, saya tidak akan lagi membuka store tanpa melakukan analytical approach. Gitu. Saya nggak mau lagi melakukan itu tanpa analytical approach. Apa analytical approach yang dilakukan oleh Howard Schultz? Dia bekerja sama dengan property agent untuk memastikan di mana letak hotspot ketika Starbucks ingin membuka store baru. Di mana letak pusat perbelanjaan, di mana letak pusat kebugaran, di mana letak kantor, sekolah, dan segala macam, lalu ditarik garis lurus di antaranya, dan dapatlah titik persimpangannya, disitulah Starbucks dibuka. Lagi-lagi, company besar di dunia menggunakan analytical approach untuk membukanya store. Nggak sembarangan. Amazon. Satu buah company yang kita tahu menjual banyak barang, marketplace terbesar di dunia. Ya. Tempo hari pendirinya adalah sebagai orang terkaya di dunia. Oke, Jeff Bezos. Dan Amazon juga menggunakan data analytics untuk menentukan ketika saya login ke Amazon dengan Mas Aziz masuk ke Amazon, Mas Mufti masuk ke Amazon, itu tampilan produk yang ditampilkan di dalam aplikasi kita beda-beda. Kenapa? Ya karena tergantung pada saat pertama kali saya login, saya mencari produknya apa, kategorinya apa. Lalu ketika 2 kali saya login, saya membuka aplikasi Amazon-nya, maka yang didapatkan oleh saya adalah kategori yang biasa saya search. Pun itu berlaku di TV streaming saat ini. View, Netflix, Disney Hotstar, IQ, apalagi lah itu. Video lah, apalah gitu ya. Semuanya melakukan yang namanya recommended to customer. Film-film yang muncul itu adalah film-film dengan genre-genre yang sesuai dengan tontonan kita. Yang nggak biasa kita tonton nggak akan keluar genrenya. Musiknya pun seperti itu, Spotify lah, ya, Joox lah. Musik-musik yang kita dapatkan itu adalah memang genre-genre yang biasa kita dengar. So, sebegitu manfaatnya data di belakang terhadap satu buah bisnis. Terus apa nih? Ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap organisasi kita di yayasan? Apa yang perlu kita lakukan? Siapa saja orang yang tertarik untuk menjadi donatur di tempat-tempat kita? Kita punya program apa saja? Kita melakukan apa nih yang sekarang selama ini? Nah, ini yang perlu kita gali lagi. Karena potensi dari masing-masing yayasan itu beda-beda. Tetapi poinnya adalah bahwa semua yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan itu semata-mata bisa ditingkatkan potensinya dengan cara mengumpulkan dulu data. Di tahun 2020, di awal pandemi, ada asosiasi kelompok dokter-dokter kecantikan di Banten yang namanya adalah Perdaweri Banten. Mereka tuh khawatir banget pandemi baru saja menerpa Indonesia. Bisnisnya mereka bisa dibilang sedang morat-marit. Gimana caranya orang mau lakukan spend untuk
untuk perawatan mukanya, untuk perawatan tubuhnya dan segala macam. Ketika kita nggak pernah tahu pandemi itu sampai kapan di tahun 2020 itu. Lalu mereka menyapa saya lah, gitu ya. Salah satu anggotanya itu teman saya juga. Mereka minta bantuan, Mas tolong dong kita di coaching, dibuatkan program gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penjualan di masa pandemi ini. Pertanyaan yang saya ajukan pertama kali adalah, apakah dokter semua tahu ya data apa yang dokter punya terhadap customer yang Anda miliki sekarang? Jawaban mereka apa? Saya hanya punya nama dengan nomor telepon. Saya bilang pantes. Kenapa saya bilang pantes? Ya gimana cara mau berkembang bisnis kalau misalnya kita cuma dapat nama sama nomor telepon, gitu. Kita nggak bisa melakukan targeting marketing tertentu karena kita nggak tahu sebenarnya customer kita tuh siapa sih. Customer kita tuh orangnya umurnya berapa sih? Mereka tinggal di daerah mana sih? Pendapatan mereka berapa sih? Profesi mereka apa sih? Gitu loh. Mereka punya anak atau enggak? Mereka itu single atau sudah berkeluarga? Itu mereka nggak punya. Akhirnya saya buatkan satu buah program, 1 bulan. Gitu ya. Saya bantu mereka gimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan data lebih banyak. Mereka bingung, gimana caranya Mas untuk dapetin data lebih banyak? Oke, caranya adalah seperti ini. Silahkan di setting 1 buah program baru, 1 buah services baru yang ingin Anda jual ke customer Anda. Layanannya apapun lah itu. Mau ini dalam bentuk, hasilnya apa? Laser gitu ya, atau peeling atau apapun lah itu, atau slimming program atau apa, monggo silakan, saya bilang gitu. Silakan di set nama servicesnya apa, nama produk yang mau dijual itu apa, yang sebelumnya orang nggak tahu atau belum pernah ada di klinik Anda, saya bilang gitu. Setelah itu mereka buat, mereka rumuskan, lalu saya bilang tentukan harganya berapa. Mereka setting harganya, ada 300.000, ada 800.000, ada yang berapa dan segala macam. Lalu saya bilang naikin 45%. Terus mereka misu-misu, Mas ini pandemi Mas, gimana caranya harga 400.000 dinaikin jadi 45%-nya? Ya makin nggak laku lah kita, mereka bilang gitu. Sabar dong, saya belum selesai statementnya. Naikin 45% dulu. Dapat angkanya berapa? Dapat Mas. Oke, sip. Dapat semua. Harga bottomnya berapa dapat? Ada. Oke. Naikin 45%, sudah dapat harga 45%-nya? Sudah Mas. Oke. Setelah itu, Anda silakan broadcast ke existing customer Anda, karena Anda sekarang kan cuma punya nama dengan nomor telepon. Silakan broadcast ke mereka, bilang ke mereka bahwa Anda dapat diskon 45% dari produk baru yang akan kami launch 2 minggu ke depan. Caranya untuk dapetin diskon tersebut 45% adalah silahkan mengisi data yang ada di bawah ini. Orang Indonesia, biar kata pandemi, dapat diskon 45%. Emak-emak, ya diambillah. Gimana cara mereka dapetin voucher diskonnya? Ya mereka ngisi form tuh. Dibuat pakai Google Form, mereka ngisi itu. Segala macam detail. Profesinya apa, mereka umurnya berapa, gitu ya. Terus mereka tinggal di daerah mana, mereka sudah berkeluarga atau tidak. Mereka kalau misalnya berkeluarga, mereka punya anak berapa, anaknya umurnya berapa saja, dan segala macam. Semua data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan bisnis yang si klinik itu diisi sama si customer. Setelah itu customer dapat diskon 45%. Padahal diskon 45% itu cuma gimmick. Ya, cuma gimmick. Ya harganya memang cuma segitu, gitu loh. Dinaikin dulu 45%, seolah-olah memang apa namanya, memang dapat diskon gitu loh. Itu nggak nipu sebenarnya gitu. Itu kan ya trik marketing aja. Toh mereka sebenarnya nggak tahu kan harga aslinya itu berapa gitu. Dan itu mereka dapat data banyak. Dari data itu akhirnya baru kita olah. Karena data transaksi mereka punya selama ini. Oh, si ibu ini pernah transaksi ini, si ibu ini pernah transaksi ini, si ibu ini pernah transaksi ini. Dan ternyata setelah diolah, tidak sedikit ada
klinik-klinik yang sebelumnya melakukan setting, customer saya adalah untuk orang-orang yang berumur 35 sampai dengan 45 tahun. Tapi setelah didapetin datanya, ternyata customer mereka adalah di bawah umur 25. Salah market. Jangan-jangan ketika nanti Anda di masing-masing yayasan juga ketika mengumpulkan data sumber lebih banyak, ternyata marketnya salah. Bisa jadi. Keseringan begitu. Sebelumnya di setting adalah umurnya adalah 35 sampai dengan 45 tahun. Ternyata marketnya yang sering datang itu adalah di bawah 25, 20 sampai 25. Produk yang dijualnya adalah anti-aging, nggak mungkin, nggak akan laku. Kenapa? Ya umur 25 tahun ke bawah ngapain kasih anti-aging? Sebegitu manfaatnya data di dalam satu buah bisnis. So, teman-teman semua, apa data yang teman-teman punya saat ini? Bermanfaat nggak untuk bisnis? Jangan-jangan selama ini bukan masalahnya adalah bukan kita nggak punya dana. Tapi jangan-jangan masalahnya adalah karena kita nggak punya data. Ya, karena data bisa ngebantu kita untuk bisa mendapatkan dana. Dari data itulah nanti kita bisa olah. Apa yang bisa kita lakukan? Resource-nya kita punya apa? Di dalamnya kita ini punya apa saja? Guru-guru yang ada di dalam yayasan kita, ketika yayasan kita adalah yayasan pendidikan, mereka itu kompetensinya apa saja? Masih bisa diberdayakan atau tidak? Ya. Kemampuan dari masing-masing guru dan segala macam dikumpulkan nggak dalam satu bentuk informasi atau data gitu. Nanti akhirnya kita bisa link-link tuh. Oh, ternyata kita punya orang ini ya. Oh, ternyata ini ya. Wah, kalau misalnya kita punya resource seperti ini, ya udah kita bikin program gini aja. Oh, resource-nya udah ada. Jangan-jangan seperti itu. Karena behavior itu tidak hanya terjadi di yayasan atau non-profit organization. Di profit organization juga sama. Kebanyakan company-company itu tidak bisa membuatkan satu buah strategi bisnis. Bukan karena mereka nggak punya resources. Mereka punya resources. Mereka punya orang-orangnya. Tapi poinnya adalah expertise dari masing-masing resources-nya itu nggak ke mapping. Akhirnya ketika ingin melakukan satu buah pekerjaan tertentu, kita nggak tahu orang siapa saja yang perlu dimasukkan ke dalam proyek tersebut. Waktunya lama, nyari datanya lama, nyari informasi lama, udahlah, amburadul sudah. So ini yang perlu kita lakukan. Ya, beresin dulu datanya. Karena saya dulu pernah dapat punya satu buah experience, nggak jadi ikut project untuk submit dokumen tender dikarenakan ada CV engineer yang nggak ketemu. Dan nggak sempat lagi kalau misalnya mau dibuat dengan sesuai dengan formatnya ada untuk dimasukkan ke dalam dokumen tender. Waktunya udah nggak nunggu. Loss sudah opportunity. Cuma gara apa? Cuma gara-gara data yang diinginkan tidak tersedia. Jangan-jangan bukan karena nggak ada dana, tetapi kita tidak bisa mengolah data yang ada di dalam yayasan kita, yang ada di dalam organisasi. So, suara saya kecil kah? Harusnya normal. So, teman-teman sampai sini ada pertanyaan, monggo. Silahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Tadi kan ada pertanyaan tentang program di yayasan kebanyakan atau kurang gitu ya. Ya. Itu data apa yang kita jadikan sebagai standar acuan untuk menilai, oh ini kebanyakan nih, ini kurang nih gitu. Kira-kira apa saja mungkin poin-poin yang perlu diperhatikan atau mungkin variabel yang jadi kata kunci
untuk mengukur ini kebanyakan atau kekurangan program seperti itu? Oke. Biasanya yang kita lakukan adalah nomor satu, berapa target donasi yang ingin kita capai. Karena dari target donasi tersebut, itu baru kita akan buatkan program, kan gitu kan? Gitu. Kalau misalnya ternyata target donasinya nilainya adalah X juta atau X 10 juta. Lalu kita setting nih. Oh, untuk mendapatkan X 10 juta itu, ya, maka kita menjalankan satu buah atau beberapa program. Program A, B, C, D, E, F, G. Dari program A, B, C, D, E, F, G tersebut, kita drill down lagi. Untuk program ini targetnya berapa? Program ini targetnya berapa? Program ini targetnya berapa? Apakah itu dilakukan secara detail seperti itu atau enggak? Itu. Lalu berikutnya adalah dikomparasi juga dengan resources yang menjalankan. Gitu loh. Kalau misalnya ternyata, resource-nya kita ada 40. Gitu. Masing-masing untuk menjalankan satu buah program itu ada 3. Program kita ada 8. 8 kali 3, 24. Kalau misalnya totalnya orang yang bekerja itu cuma 24, padahal kita punya resource 40, ini nggak kedikitan. Gitu. Kenapa? Karena sisanya resource-nya ini ngapain kalau nggak diberdayakan? Itu masih dibilang kedikitan. Berkenaan dengan resource-nya. Biasanya kan yang untuk mendapatkan satu buah, untuk mendapatkan nilai target donasi, itu kan sebenarnya unlimited lah. Kita nggak perlu setting targetnya kan. Tapi lebih ke resources-nya. Atau bisa jadi malah sebaliknya. Kita cuma punya orang 10. Kita ngejalanin 15 program. Masing-masing untuk menjalankan program itu ada 3 orang. 15 program dikali 3 itu 45 orang harusnya menjalankan. Karena untuk yang seperti ini kayaknya nggak bisa orang masing-masing orang untuk menjalankan lebih dari satu program, masing-masing satu aja supaya concern, supaya fokus. Sedangkan resource-nya itu cuma 10, ya berarti kebanyakan. Gitu. Cara bodohnya seperti itu, gitu ya. Walaupun memang sebenarnya banyak variabel-variabel yang lainnya yang perlu dilihat secara menyeluruh. Contoh aja itu, Mas. Contoh yang paling simpel analoginya lah kayak gitu. Siap, atur nuhun, Pak. Sami. Monggo, silahkan. Ada pertanyaan lain? Data apa yang perlu diperlukan untuk menetapkan struktur organisasi lembaga pendidikan yang didirikannya? Untuk menetapkan struktur organisasi lembaga pendidikan yang didirikannya. Oke. Kalau kita bicara tentang data, kita perlu bicara dulu dengan tujuannya. Ya. Kita mau kemana? Nggak usah ngomongin kita perlunya apa aja nih. No, enggak. Sekarang kalau misalnya teman-teman punya, saya nggak tahu, ada beberapa kota memang yang tidak ada aplikasi, yang belum ada operasional Gojek di situ. Tetapi saya boleh lakukan analogi sedikit berkenaan dengan aplikasi ojek online. Silahkan teman-teman mau pakai aplikasi Gojek kayak, mau pakai aplikasi Grab kayak, mau pakai aplikasi Maxim kayak, monggo silahkan, ketiganya sama aja. Ketika teman-teman buka satu buah aplikasi ojek online atau transportasi online, lalu pilihlah yang misalnya saya pilihnya adalah GoRide, ya, atau Grab Bike, bukan Grab Car gitu ya, atau Maxim ambilnya yang Maxim Bike gitu ya. Pertama kali pertanyaan yang dihadapkan di aplikasi kita, di handphone kita tuh apa? Apa yang perlu ditentukan dulu pertama kali? Yang punya aplikasi Gojek atau Grab, buka yang Bike, klik Bike-nya. Setelah itu pertanyaan apa yang diminta? Yang perlu dijawab. Ada yang tahu? Ada yang punya aplikasinya kan? Silahkan. Tujuan. Mas Dovri bilang adalah tujuan. Proses analisa data
Ya, yang perlu ditentukan pertama kali adalah tujuannya apa. Sama, ketika Anda mendirikan satu buah yayasan, tujuannya ngapain? Gitu. Oh, kita konsentrasi adalah untuk yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan di mana yayasan ini akan menjalankan pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMA. Gitu ya. Menjalankan dari tingkat TK sampai dengan SMA. Gitu. Lalu data apa yang diperlukan untuk membuatkan struktur organisasi dari sebuah yayasan yang menjalankan operasionalnya adalah TK sampai dengan SMA. Sekarang saya tanya, apakah perlu kepala sekolah di masing-masing tingkat pendidikan? Menurut hemat saya, iya. TK sendiri kepala sekolah. Gitu ya. SD sendiri kepala sekolahnya, SMP sendiri kepala sekolahnya, dan SMA sendiri kepala sekolah. Ini kita bicara tentang resources. Gitu ya. Kenapa? Karena handle satu tingkat pendidikan itu lumayan jelimet loh. Apalagi ditambahin satu lagi. Oh, SMP sama SMA digabung aja satu. Ya monggo kalau misalnya memang secara resource, secara cost-nya itu bisa lebih efisien, ya monggo. Tetapi secara efisien adalah yang paling ideal itu adalah satu-satu. SMA kepala sekolah satu, SMP kepala sekolah satu. Ya, itu yang paling simpelnya. Lalu data apa yang diperlukan? Ya tergantung. Anda ingin menjalankannya seperti apa operasional? Gitu. Nanti accounting-nya apakah jadi satu, apakah misah-misah juga? Ya itu tergantung lagi. Ya. Karena semakin banyak orang yang berkontribusi, berarti akan semakin banyak cost. Karena kita perlu gaji orang. Gitu. Tapi semuanya nggak mesti langsung besar. Kita start from small. Makanya akan lebih baik ketika ketika kita menjalankan satu buah yayasan yang benar-benar baru, nggak usah langsung mikir, wah kita dari TK sampai SMA. Jangan. Pelan-pelan dulu, TK dulu, jalanin. Sudah dapat patternnya nih, sudah dapat gayanya dan segala macam. Setelah itu baru naik. Setelah berapa tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, baru naik SD kelas 1. Nanti SD kelas 1 naik tahun berikutnya jadi SD kelas 2. Terus gitu, pelan-pelan. Gitu loh. Kebanyakan kan orang merasa bahwa, oh saya punya investor, saya punya orang donatur yang bisa mensupport kita 80 juta sebulan gitu misalnya. Wah langsung dibuka segala macam. Wah kurang bijaksana kalau seperti itu. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya semua uang operasional masih pakai koceknya ketua yayasan. Nah itu udah nggak sehat. Ya, udah nggak sehat. Kalau misalnya kayak gitu. Karena kalau cuma dari satu sumber saja, ketika satu sumbernya itu kepotong aja, atau ada masalah sedikit, mau itu berantakan. Ya. Kita juga nggak bisa mengharapkan dari uang SPP doang dan segala macam misalnya gitu ya. Karena uang SPP-nya nggak seberapa, untuk bayar guru juga segala macam. Wah, udah amburadul. Ya. Nah, untuk menempatkan struktur organisasinya gimana? Banyak variabelnya. Nggak bisa dan nggak bisa pakem di satu yayasan dengan satu yayasan yang lain itu pakemnya sama gitu, nggak bisa. Kulturnya mesti dilihat gitu ya. Terus visi misi dari si yayasan itu seperti apa itu juga perlu dilihat. Orang-orang dari existing yang sekarangnya itu juga perlu dicari tahu gitu. Tapi yang paling fundamental itu adalah yang pertama, kita mesti tahu dulu dari existing orang yang bekerja saat ini, mereka memiliki kemampuan apa. Kalau saya lebih, ketika saya
membantu korporasi bahkan sekalipun, ketika mereka bilang, Mas, tolong dong kita ingin lakukan digital transformation. Gaya gitu ngomongnya, digital transformation. Kita mau bergerak dari yang semuanya manual menjadi yang digital. Lalu yang pertama saya tanya adalah, Anda sudah punya apa aplikasi existing sekarang? Apa yang sudah dimiliki sekarang itu akan kita maksimalkan. Dibandingkan kalau misalnya saya bilang sama satu buah korporasi besar sekalipun, oke, yang paling bagus aplikasinya adalah ini. Sistemnya adalah ini dan segala macam. Orang pasti ngomel. Kenapa? Gila, belum apa-apa kita udah diminta untuk beli aplikasi baru. Yang notabene nggak ketahuan bahwa itu nanti akan ada manfaatnya buat company kita atau enggak. No. Makanya saya lebih memiliki satu buah pakem gitu ya, bahwa kita lihat dulu diri kita sendiri, kita punya kemampuan apa. Berkenaan dengan sistemnya kah, aplikasinya kah, bahkan sampai dengan orangnya. Gitu. Karena orang inilah yang akan menjalankan. Mau sistemnya sebagus apapun, mau teknologinya secanggih apapun, ketika orang yang melakukan operate dari teknologi tersebut tidak ingin melakukannya, maka nggak akan jalan. Gitu. Diberesin orangnya dulu. Visi perusahaan apa? Diselaraskan dengan existing orang. Ketika ada orang-orang yang tidak sevisi dengan organisasi, keluarin. Ngapain? Bikin susah. Gitu. Jadi data expertise, data kemampuan dari masing-masing orangnya itu yang perlu diketahui dulu pertama kali. Itu paling fundamental. Mengerjakan proyek apapun, mengerjakan business improvement apapun, yang perlu dicek dulu adalah people-nya. Data-data the people. Kemampuannya apa, expertise-nya dia di mana, lalu dia punya pengalaman apa saja, data itu dulu yang perlu kita miliki. Setelah itu nanti baru bisa dipetakan. Ya. Data SDM seperti itulah yang perlu dimiliki. Gitu ya, Mas Abu Zaid. Ada pertanyaan lainnya? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih Mas. Silakan Mas Rizky. Gini, di yayasan itu yang kita ketahui gitu ya. Kadang kalau kita baru masuk di sebuah yayasan itu ada perombakan seperti kita ingin sebuah rapat yang rutin gitu ya. Nah, rapat rutin ini kan kita melihat perkembangan sebuah kegiatan itu seperti apa. Misalnya kita buat rapatnya sekali sebulan, terus kalau untuk karyawan sekali sepekan gitu ya. Nah, cuman di dalam sebuah yayasan itu dia nanti ada sebuah kejenuhan ya. Kok rapat-rapat terus gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang yayasan yang miliknya keluarga, maka si keluarga merasa ini punya saya gitu ya. Jadi orang-orang bekerja di sana ide-idenya tidak muncul gitu. Mungkin strategi apa yang bisa kita beri mindset yang bagus kepada kawan-kawan yang bergerak bersama kita agar tujuan tercapai tapi mereka merasa ini manfaat gitu ya. Itu aja mungkin. Oke. Siap. Kebanyakan organisasi di Indonesia, entah itu profitable organization atau non-profit organization, itu jarang sekali untuk men-sharing value dan visi misi dari organisasi terhadap orang-orang yang baru join ke dalam organisasi tersebut. Ini kesalahan paling fatal. Gitu. Kenapa? Ketika saya mau naik ke dalam satu buah kapal, tetapi saya nggak tahu sebenarnya nahkoda ini akan pergi kemana dan lewat jalan mana saja. Dan apa aturan yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu saya main naik aja. Maka akan besar kemungkinan bahwa saya tidak akan mendapatkan atau tidak akan mencapai tujuan yang saya inginkan. Betul?
Jangan sampai saya naik kapal, saya sebenarnya mau ke Paris, tetapi ternyata kapal laut yang super keren ini, yang selevel dengan Titanic ini, ternyata dia berlayarnya malah ke Australia. Dapat nggak tujuan saya? Enggak. Salah nggak nahkodanya? Enggak. Yang nahkodanya mau tujuannya ke Australia, tapi saya nggak pernah kenal dengan nahkodanya mau kemana, dan sebenarnya tujuannya mau kemana. Bisa nggak saya naik sembarangan? Nggak bisa. So, ketika seseorang ingin masuk ke dalam satu buah kapal, maka dia mesti tahu dulu kapal ini mau kemana, dan nahkodanya seperti apa, dan aturan yang ada di dalamnya itu seperti apa. Term of condition-nya gimana. Ketika memang dia sengaja, pada saat dia sudah naik sekalipun, terlanjur sudah naik, gitu ya, terlanjur sudah naik, lalu ternyata tujuannya tidak sesuai, maka saya akan berhenti di pelabuhan tercepat berikutnya untuk mencari kapal baru dengan tujuan yang sama. Jangan sampai nanti orang yang baru join tadi ternyata mengatakan bahwa oke, kok saya nggak sejalan ya? Kok visi misi company itu kayaknya nggak masuk ya di hati ya? Kok saya kayaknya nggak enjoy ya dengan peraturan dan segala macamnya ya? Kok saya nggak sesuai dengan rule of the game-nya ya? So ngapain saya mesti stay? Ya saya mesti cari kapal baru yang sesuai dengan visi misi saya. Supaya keduanya happy. Jangan sampai nanti si penumpang ini bukannya bukannya mengikuti aturan yang ada, maka malah dia ingin mensabotase si nahkodanya. Harusnya tujuannya ke Australia, dia mensabotase, ya udah kapal ini harus ke Paris. Misalnya gitu. Kan nggak lucu. Gitu. Ngembat si nahkodanya, padahal penumpang yang lain mau ke Australia. Jadi, yang pertama yang kalian perlu dilakukan adalah sharing dulu value-nya company apa, lalu rule of the game yang ada di dalam organisasi itu seperti apa, ya, sebelum orang ini masuk. Itu yang paling ideal. Kalau itu nggak didapetin, gimana caranya orang itu ingin melakukan kontribusi lebih? Di tiap tahun di dalam satu buah organisasi yang baik itu adalah ada yang namanya setting target di tahun berikutnya. Setting target di tahun berikutnya untuk masing-masing divisi dan segala macam ke bawah-bawahnya itu harus disesuaikan dengan target company secara keseluruhan di paling besarnya. Misalnya di tahun 2023 kita akan mencapai targetnya sekian secara angka, lalu strateginya kita adalah gini, lalu diturunin ke masing-masing divisi, turunin masing-masing departemen, turunin ke masing-masing section. Dari turunin masing-masing section, terus di pointing lagi ke diri kita sendiri, apa yang bisa kita kontribusikan ke situ. Kan gitu. Data itu dulu kita punya. Nggak mungkin kita tahu-tahu, ya kerja aja lah. Tugas gue selama ini buat lakukan itu, ya udah lakukan itu aja. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu tujuan company kita di tahun depan apa. Gimana caranya kita bisa melakukan kontribusi lebih di dalam satu buah organisasi kalau misalnya kita nggak pernah tahu tujuan company kita di tahun depan ngapain. Nonsense. Ya, nonsense. So, data yang perlu kita lakukan, yang perlu kita simpan dengan baik itu adalah nomor 1 visi misi, nomor 2 rule of the game, peraturan lah, prosedur lah, atau apapun segala macam, dan itu juga data kan, gitu. Dokumen penunjangnya dan segala macam untuk lakukan operasional itu juga data kan. Jadi data itu bukan cuma angka, gitu. Semua yang digunakan untuk menjalankan satu buah operasional bisnis, organisasi apapun, jenisnya kecil sampai dengan besar sekalipun, itu juga disebut dengan data. Gimana caranya orang yang baru join bisa melakukan kontribusi lebih? Kalau misalnya data-data pendukungnya ini mereka nggak punya, mereka nggak pegang, mereka nggak paham, mereka nggak tahu gimana cara pakai. Kebanyakan bisnis yang jalannya amburadul dikarenakan prosedurnya untuk menjalankan company tersebut
untuk menjalankan organisasi itu tidak ada secara tertulis. Gitu. Gimana Mas Rizky? Alhamdulillah cukup jelas, Mas. Yes. Nah, alhamdulillah cukup jelas. Ini PR juga nih bagi kita. Apalagi Anda sebagai sekretaris kan. Ya. So, jangan sampai di organisasi manapun, kecil sampai dengan besar, saya bilang ketika saya ingin melakukan implementasi satu buah sistem sekalipun, saya bilang sama mereka, ada nggak prosedurnya secara tertulis? Saya bilang gitu. Flow prosesnya ada nggak secara tertulis? Mereka bilang, belum ada, Mas. Oke, beresin dulu ya internalnya ya. Kenapa? Saya nggak mau bikin sistem yang secara tertulis flow-nya, prosesnya nggak ada. Karena nanti ketika tim saya sudah lakukan implementasi, sudah coding, sudah bikin aplikasi dan segala macam, prosesnya sudah bagus, dan ternyata flow prosesnya salah, tidak seperti itu jalannya, kasihan dong tim saya. Gitu. Itu dulu yang saya tagih ke mereka. Siapapun yang ingin lakukan membuatkan sistem, saya pastikan dulu bahwa prosedur, flow proses, bisnis dan segala macam itu sudah firm untuk semua bagian yang menjadi stakeholder-nya, ditandatangani oleh bagian director yang paling atas. Gitu ya. Tanpa itu saya nggak mau kerja. Kenapa? Nyusahin itu. Begitu di tengah-tengah, loh kok prosesnya gini? Aplikasi udah jadi. Salah nih prosesnya nih. Gitu ya. So ketika teman-teman yang di yayasan mau kecil, mau besar dan segala macam, sekarang saya tanya, punya nggak data prosedur? Paling simpel. Ya, paling simpel. Yang yayasan pendidikan. Sekarang saya tanya, punya nggak prosedur? Prosedur pendaftaran siswa baru. Pertama kali mereka perlu daftarnya di mana? Lalu nanti dokumen yang si calon orang tua murid ini dapetin apa? Dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa? Ya, lalu nanti setelah dokumen itu dikumpulkan, diletakkannya di mana? Setelah diletakkan di mana, lalu berikutnya adalah ada proses tes atau enggak. Lalu nanti mereka bayarnya berapa? Lalu dari pembayaran tersebut di drill down. Oh, ini untuk biaya pembangunan, ini untuk ini segala macam. Lalu nanti uang itu ditransfernya kemana? Itu prosedur. Jangan sampai nanti yang tahunya adalah udah selain aja ke si A itu tahu. Emang kita tahu bahwa umurnya si A itu sampai kapan? Gimana kalau misalnya umurnya si A cuma sampai besok? Yang tahu prosesnya cuma dia. Umurnya diambil sama Allah sampai besok. Jebret, selesai. Mau jadi apa yayasan kita? Yang tahu jalanin proses pendaftaran cuma satu orang. Nggak ada lagi yang lain yang tahu prosesnya. Amburadul yang ada. Kenapa? Datanya nggak ada. So, mulailah dari situ. Izin bertanya, KPI yang bagus itu seperti apa? Apakah perlu dibuat sedetail mungkin untuk mengetahui pencapaian setiap karyawan? KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator yang bagus itu adalah yang diturunkan dari target organisasi yang paling besar. Yang tadi saya bilang. Target organisasi apa? Paling besar. Oke, diturunkan ke dalam target divisi. Divisi turunin lagi sampai dengan departemen. Departemen turunin jadi section kalau misalnya ada, sampai yang terkecil itu ada section. Dari section itu adalah baru diterjemahkan menjadi target masing-masing orang. Gitu. Jadi penentuan KPI itu bukan cuma gara-gara oh kerjaan lo itu ya udah KPI lo adalah untuk dapetin ini, enggak begitu. Gitu. Caranya adalah beresin dulu. Turunin dulu dari yang paling besarnya sampai dengan yang paling kecil. Apakah ada kemungkinan bahwa KPI-nya di tahun ini dengan KPI tahun depan itu berubah? Atau berbeda? Iya, tergantung targetnya apa. Diturunin gitu.
Apakah perlu detail? Iya, perlu detail. Gitu. Jangan cuma dikasih bahwa targetnya adalah ini. Tetapi perlu juga dibekali ilmunya atau guidance-nya untuk bisa mencapai tersebut. Kita sebagai leader nggak cuma bisa mengatakan bahwa KPI lo itu adalah dari pergi atau lari 500 meter ya. Gitu. Lari 500 meter ya. Tapi kita nggak pernah ngasih tahu tuh. Di 100 meter pertama, itu medannya adalah aspal. 50 meter kedua, itu medannya adalah batu kerikil, tajam. 10 meter berikutnya, itu nanti kamu akan ketemu batu kerikil yang koral. Oke. 50 meter berikutnya, nanti kamu akan ketemu lumpur. Kita nggak bekali ilmu itu. Kita nggak kasih tahu mereka akan dapetin apa aja dan segala macam. Kita cuma tinggal minta sama mereka adalah, pokoknya targetnya adalah 800 meter nyampe ya. Dalam jangka waktu sekian menit ya. Tapi kita nggak pernah kasih tahu tuh. Di titik-titik tertentu seperti apa dan segala macam. Dan kita juga tidak membekali mereka dengan tools, dengan alat, dengan resources yang bisa mereka mencapai itu dengan baik. Mereka suruh telanjang kaki. Zolim itu namanya. Gitu loh. Zolim namanya. Kita cuma tahu resultnya doang, tapi kita nggak pernah kasih tahu tantangan yang akan mereka hadapi itu apa. Nggak boleh. Gitu. Yang namanya KPI ingin dicapai dan segala macam, tanpa mereka dibekali ilmu untuk supaya mereka naik kompetensinya, supaya mereka bisa mencapai itu bukan sebuah hal yang bijaksana. Gitu. Gimana Mas Dovri? Ada pertanyaan lain? Monggo. Tidak ada? Suatu Mas, nanya Mas. Monggo. Jadi terkait dengan manajemen ya. Jadi kira-kira sebenarnya kompetensi apa yang dipersiapkan dari masing-masing lembaga ini ketika karena kita memiliki background yang berbeda-beda tentunya. Nah, dari masing-masing lembaga itu harus punya seorang tim atau mungkin dia seorang ahli komputer atau apapun. Nah, itu apa yang harus dimiliki oleh lembaga itu sehingga mereka bisa untuk mampu melihat data itu, kemudian nggak mengelola data itu bermanfaat untuk lembaganya seperti itu. Oke. Nomor satu adalah orang yang mengetahui kemampuan, ya, memahami kemampuan yang saat ini dimiliki oleh yayasan tersebut. Apakah itu harus ketua yayasan? Enggak juga. Itu dulu. Karena dari situlah nanti orang itu akan memetakan atau mencari tahu data apa yang diperlukan. Karena data yang diperlukan di dalam satu buah organisasi atau yayasan itu semuanya mungkin diperlukan. Tetapi lebih ke prioritas mana dulu yang perlu dilengkapi gitu ya. Yang perlu dilengkapi untuk memperbaiki atau menjalankan organisasi yang lebih baik. Jadi modelnya tuh kalau misalnya kayak beberapa review
Piala Dunia tempo hari itu adalah orang yang seperti Messi. Messi itu kan ketika di lapangan tuh dia melihat kanan kiri, melihat kanan kiri. Oke, petanya gimana ya? Ini pemain-pemain yang lain, lawan gue seperti apa ya? Oke, tim gue kayak gimana ya? Oke. Oh gitu. Oke, sip. Gitu. Orang yang paham itu dulu. Yang paham kondisi tantangannya seperti apa dan existing resources yang ada di dalam seperti apa. Itu yang paling penting. Kalau menurut saya. Bukan orang yang mengerti tentang data, enggak. Karena dari situlah nanti akan dikeluarkan satu buah rumusan atau satu buah summary bahwa data yang diperlukan itu apa. Kalau menurut saya saat ini yang paling krusial adalah gimana, Mas Rino? Masya Allah, ya, matur nuwun Mas, informasinya bagus banget ya. Jazakallah khair, matur nuwun. So, ada pertanyaan lagi teman-teman lain? Silakan. Di chat Mas, ada Mas di chat. KPI sudah. Udah ya? Oh, ampun. Oke. Udah. KPI ada berarti Mas. sudah. Atau closing statement dari jenengan, kira-kira apa yang menjadi prioritas bagi keluarga jika mereka ingin menerapkan ini, kan mereka kan juga butuh langkah-langkah apa yang kira-kira konkret ketika katakanlah lembaga itu ingin next step ketika mau memetakan permasalahan A, B, C itu apakah ada tool tertentu ataukah ada cukup dengan Excel atau seperti apa, monggo Syam. Oke. Saya akan sedikit saja kirimkan satu buah file. Saya akan sharing dengan cepat untuk satu file ini. Dan saya akan buka. Silahkan di-download. Filenya namanya adalah Data Analysis Canvas. Saya sudah kirimkan ke Zoom chat. Saya buka dulu filenya, saya akan tunjukkan dengan cepat. Yang tadi saya bilang bahwa pertama kali ketika kita ingin melakukan data analytics, yang perlu kita tentukan adalah tujuannya apa. Ya, kalau teman-teman mau buka sekalian, monggo. Di sana isi dengan tanggal, lalu berikutnya adalah tuliskan nama yayasannya apa, gitu ya. Lalu ini diabaikan saja, lalu tuliskan tujuannya apa. Tujuan dari yayasan Anda apa? Ya, misalnya adalah tujuannya adalah pendidikan TK sampai dengan SMA, misalnya gitu. Ya, lalu berikutnya adalah strategi yang selama ini dilakukan untuk menunjang dari tujuan ini apa? Apa saja yang sudah dilakukan? Tuliskan di sini. Oke. Lalu berikutnya adalah cari tahu resource yang dimiliki apa sekarang. Data-data apa yang sudah dimiliki. Ya. Data apa yang sudah dimiliki.
data siswa misalnya. Oke, data siswa yang sudah dimiliki apa? Nomor 1 adalah nama siswa. Lalu berikutnya adalah nama orang tua. Lalu berikutnya adalah alamat siswanya. Misalnya gitu. Dituliskan selengkap-lengkapnya. Ya. Lalu kalau misalnya ada data apa? Data raport misalnya gitu. Tuliskan. Apa datanya? Ada nama siswanya. Ada nama pelajarannya. Lalu ada nilainya misalnya. Tuliskan secara detail. Lalu berikutnya adalah bagaimana menggunakan data tersebut. Selama ini menggunakan data ini seperti apa? Apakah data-data ini sudah digunakan untuk mencapai tujuannya ini? Misalnya tujuan di tahun 2023 itu apa? Tujuannya misalnya adalah mendapatkan siswa baru TK 200 orang, SD misalnya adalah 350 orang, misalnya gitu. SMP misalnya adalah 250 orang, SMA misalnya adalah 300 orang, misalnya gitu. Apakah selama ini kita sudah gunakan data-data yang kita punya untuk bisa mencapai tujuan ini? Ya, dituliskan apa saja yang sudah kita lakukan menggunakan data yang ada di sini. Ya, untuk mencapai tujuannya. Kalau ternyata ada data-data yang kita tidak punya, tambahin data-datanya. Sama seperti si klinik kecantikan tadi. Oh, saya hanya punya data nama pelanggan dengan nomor teleponnya. Tapi saya nggak punya tuh nama data profesinya. Si orang tua misalnya, atau si pelanggannya apa. Provinsinya mereka apa. Mereka punya anak berapa. Pendapatannya mereka berapa. Saya nggak punya tuh datanya. Ya ditambahin. Gitu. Jadi langkahnya ini dulu yang perlu dilakukan. Tools-nya sudah saya kasih. Oke. Data analisis Canvas-nya sudah saya kirim tuh. Ada di chat. Bisa di-download. Ya. Belum masuk, Mas. Belum masuk. Masuk sih? Iya, belum. Atau WhatsApp saya. WhatsApp Ya. saya. WA saya tak kirim ke grup. Sebentar. Saya sudah kirim ke chat. Nah, saya kirim ke WhatsApp ya. Nanti saya kirim ke WhatsApp. Ini WhatsApp saya. Siap. Ini. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara menguatkan SDM yang rata-rata menjalankan adalah ibu-ibu yang memiliki amanah lain atau keluarga. Oke. Nomor 1 itu adalah yang tadi ya, saya bilang. Apakah si ibu-ibu ini memiliki visi yang sama terhadap visinya organisasi atau tidak? Itu dulu. Dicek dulu, dicek and recheck. Ya, sama dong kalau misalnya saya mau punya member gitu ya. Saya punya member, semata-mata member baru yang saya rekrut ini adalah untuk mempermudah pekerjaan saya atau mempermudah pekerjaan kita sama-sama untuk mencapai satu buah tujuan, kan gitu kan? Ketika ternyata member yang ini malah merepotkan saya, ya, apakah saya tetap akan keep? Kalau saya enggak. Gitu. Karena ketika seseorang sudah berkomitmen untuk menjadi member di satu buah organisasi, ya, walaupun memang bisa fleksibel. Tetapi poinnya adalah, apakah punya kesamaan visi untuk mencapai tujuan yang sama atau tidak? Ketika nggak punya kesamaan visi, ya what for? Jangan sampai nanti ada persepsi di belakang mengatakan bahwa lo kan udah gue gaji. Gitu.
apalagi kalau misalnya ini ada hubungan keluarga, ada hubungan apa dan segala macam, itu makin kompleks. Ya, itu makin kompleks. Tetapi setiap kita ingin lakukan satu buah business improvement, ini dalam konteks business improvement ya. Dalam konteks business improvement. Kalau misalnya kita ingin lakukan business improvement tetapi kita tidak melihat ada friksi-friksi yang mungkin akan menyusahkan, ya ngapain diteruskan. Kalau poin saya sih gitu. Karena saya sudah banyak bergabung di banyak organisasi, daripada menyusahkan ya lebih baik dilepaskan. Gitu. Sudah masuk Mas itunya di kanvasnya udah masuk. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah kita share, sudah kita ya. Nggih, matur nuwun nggih. Sip. Sampun. Oke. So, ada satu hal yang perlu saya informasikan sebagai penutup di teman-teman semua. Saya close dulu. Teman-teman, seberapapun data yang teman-teman punya saat ini, sebanyak apapun itu, kalau misalnya hanya dikumpulkan saja, maka tidak akan ada gunanya untuk organisasi kita. So, mulailah untuk melakukan pengolahan data, mulailah untuk mengumpulkan dulu datanya di awal. Setelah itu diolah, karena data yang tidak diolah itu cuma jadi sampah. Berapapun jumlah data Anda, pastikan ada gunanya buat organisasi kita. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Dwi yang Masya Allah pemaparannya biasa, kurang lebih hampir 1,5 jam nggih. Jadi kita perspektif yang masih terkait data, kemudian juga kita olahnya seperti apa dan tools apa yang harus kita miliki, yang memang kita melihat pesan dari beberapa yang kita memang ternaung di komunitas Yayasan Naik. Nah, dan dengan adanya acara ini, nanti kita bisa belajar lagi dan bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, matur nuwun Mas Dwi atas waktunya. Jazakumullah khair sudah bersama kami. Kami tutup nggih, matur nuwun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur nuwun Mas Dwi nggih. Salam untuk Mas Adib.